Selamat pagi anak didik ibu semuanya, apa kabar? Ibu harap kamu dalam keadaan baik-baik semua ya nak. Pada pagi hari ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran daring kita, yaitu pembelajaran matematika dengan materi aritmatika sosial. Masih tetap bersama Ibu Ernike EJ Gurning. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kamu mampu memahami makna keuntungan atau kerugian dalam kegiatan sehari-hari. Nah, di sini dikatakan ada contoh Pak Subur tukang bubur ayam. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Nah, di sini kalau dari keterangan ini kamu bisa menganalisa dia untung apa rugi. Nah, untuk menjawab dia untung atau rugi atau impas, kita harus hitung modalnya. Modalnya di sini Bapak itu menggunakan modal 1 juta. Sementara membuat 130 porsi bubur, harganya 10.000. Yang terjual adalah 110 porsi. Nah, makanya kalau kita hitung di sini modalnya atau harga belinya 1 juta, harga jualnya 110 porsi kali 10.000, maka harganya adalah 1.100.000. Nah, dijual dengan harga 1.100.000, ini tadi dikali dengan ini, dengan harga belinya 1 juta, maka Pak Subur akan mengalami untung karena lebih besar yang dijual ya kan nak? Ya, oke. Berikutnya, Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan 800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga Rp8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso, sehingga bakso yang laku hanyalah 90 porsi. Nah, di sini Pak Soso untung, rugi atau impas. Nah, kita periksa kembali. Modalnya adalah ini, harga belinya adalah 800.000. Sementara harga jualnya di sini 90 porsi dikali Rp8.000, maka jawabannya adalah 720.000, ya kan? Sementara harga modalnya atau harga belinya 800.000, dijual 720.000, maka Pak Soso mengalami rugi karena lebih besar modalnya daripada penjualannya. Yang berikutnya, Pak Sarto seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan Rp700.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan tersebut Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sarto, sehingga sate yang laku terjual adalah 70 porsi. Nah, kita lihat nakku, ini untung atau rugi atau impas. Di sini modalnya atau harga belinya adalah Rp700.000. Dia laku hanya 70 porsi. Sementara harga per porsinya adalah 10.000, maka harga jualnya semua adalah Rp10.000 dikali 70 porsi adalah Rp700.000. Nah, Rp700.000 harga penjualannya. Harga pembeliannya Rp700.000, maka Pak Sarto mengalami impas. Nah, seperti itulah dia nak. Berikutnya, persentase untung. Untuk mencari persentase untung ini, kamu lihat dari penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misalnya
Ini persentase untung kita singkat dengan PU, harga beli atau modal disingkat dengan HB, dan harga jual disingkat dengan HJ. Persentase keuntungan dapat ditentukan dengan rumus PU sama dengan HJ dikurang HB per HB dikali 100%. Persentase kerugian sama dengan yang tadi. Jadi kita misalkan ini PR persentase rugi, yang lainnya sama ya nak. Nah, maka rumusnya adalah persentase rugi adalah harga beli dikurang harga jual per harga beli dikali 100%. Nah, ada contoh di sini. Contoh 1, 61. Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Bisa kita jawab. Alternatif pertama, kita lihat dulu apa keuntungannya, berapa untungnya ya kan. Untungnya adalah harga jual dikurang harga beli, berarti untungnya adalah Rp200.000. Maka persentase untung per harga beli dikali 100%. Jadi 200.000 dibagi dengan 4 juta kali 100%. Ini sederhanakan ya naknya, 5. Ini 5. Ini 1, ini 1. Maka 20, 2 kali 10 tadi, 20 bagi 4, 5%. Inilah untungnya 5%. Oke, alternatif kedua di sini membandingkan antara harga jual dengan harga beli. Di sini dia. Harga beli banding harga jual sama dengan 100% banding ini 200.000 per 4 juta. Maka 100% banding 105%. Maka kita kurangkan aja nih. 105 dikurang ini. Maka untungnya adalah 5%. Untuk contoh 2, Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Karena tergendala dengan masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta. Tentukan persentase rugi yang ditanggung oleh Pak Rudi. Ini pun gampang seperti tadi anak ya. Kita tentukan dulu ruginya berapa. Ruginya 2 juta. Lalu persentase ruginya, rugi per harga beli atau modalnya dikali 100%. Maka jawabannya 5%. Itu dia. Alternatif kedua bisa kamu pelajari anak ya. Seperti itu juga dengan perbandingan. Sekarang kita lanjutkan dengan tugasmu. Tugas yang pertama, tentukan kondisi berikut yang menunjukkan kondisi untung, rugi, atau impas, serta tentukan besarnya untung atau rugi dari pengeluaran dan pemasukan sebagai berikut. Ini sama dengan pertama-tama tadi nak ya. Pemasukannya 1 juta, pengeluarannya 900.000. Apakah dia mengalami untung, rugi, atau impas? Dia mengalami untung. Dia masuk 1 juta, uang keluarnya 900.000, berarti dia untung. Nomor 2, masuknya 1 juta, keluarnya 1.200.000, maka dia mengalami rugi. Oke, 1 sampai 5 itu bisa kamu kerjakan ya nak. Nomor 2, Pak Adi membeli sepeda motor dengan harga 4.500.000. Sepeda motor itu dijual kembali dengan harga 5 juta. Tentukan persentase untungnya. Nah, ini seperti contoh nomor 61 tadi ya nak. Oke, kamu bisa kerjakan pasti. Oke, sampai ketemu lagi.